Halo teman-teman semua, kita hadir lagi. Sekarang gue bersama teman lama, dia adalah seorang antropolog UI, S1-nya di UI, terus S2, S3-nya di mana tuh? S2 di UI dulu, terus habis itu S2 lagi di Paris. Itu apa? Sorbonne? Bukan. Apa? École des Hautes Études en Sciences Sociales. Oke. Nama kampusnya. Itulah. Dia udah PSD. Nah, di sekitar hari ini kita akan ngebahas tentang topik yang mungkin jarang dibahas sama orang, yaitu tentang kematian. Kalau kematian itu mungkin bagian orang tuh sebagai sesuatu yang menyedihkan, terus apa? Ya karena kehilangan orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Tapi bagi seorang akademisi, sebagai seorang antropolog, dia punya perspektif lain. Nah, sekarang kita akan bahas sama Hestu Prahara namanya. Halo. Halo. Hestu. Ini teman lama gue. Udah berapa tahun tuh kita berteman tuh? Wah, udah kelamaan. Udah kelamaan. So, gue paling inget banget waktu zaman kuliah tuh, waktu ini tuh, yang waktu gue jualan di hutan UI. Lu pasti inget? Oh, yang gua ajak lu ke Jogja tiba-tiba ya. Kita motret pesantren. Iya. Terus tiba-tiba bagi jualan terus, no, ikut gua nggak? Apain? Ke Jogja. Gue bingung tuh, gue diam terus gue bilang, ya kalau misalnya lo mau, Gua tungguin di stasiun. iya. Dan terus gue, oke, gue ikut. Dan itu gue pulang itu karena telepon mak gue. Oh, Ingat nggak? iya. Kita lagi makan di warung angkringan gitu. Mak gue nelpon. Iya. Di mana? Di Jogja. Pulang. Ya gue pulang. Jadi teman-teman ini lagi ada acara di UGM. Gue ikut terus ya biasalah waktu mahasiswa banyak. Oh, pantasan UGM-nya lu nggak ikut ya? Enggak. Iya, Gue suruh pulang sama mak gue. Iya. Tapi kita ngebahas tentang kematian itu. Hmm. Ini kan topik yang jarang dibahas nih sama orang. Kenapa lu fokus di bidang itu sih? Kenapa lu punya concern di isu tersebut? Pertama, kan sebetulnya karena studi antropologi itu kan ngomongin soal manusia ya. Manusia dengan segala macam aspeknya gitu kan. Nah, pertanyaan mendasarnya antropolog itu sebenarnya kan what does it mean to be human? Seperti apa sih jadi manusia gitu kan? Nah, yang nggak bisa lepas bagaimana kita jadi manusia itu adalah satu fakta bahwa semua manusia pasti mati gitu. Iya. Kan? Ya, pasti. Gitu. Nah, ekspresi-ekspresi budaya yang banyak kemudian muncul itu juga termasuk juga agama. Itu salah satunya di-trigger oleh pertanyaan mendasar manusia itu sendiri. Apa yang akan terjadi ketika kita kemudian mati? Gitu. Nah, kita banyak ngomongin lah dari segi evolusi dan lain sebagainya. Tapi itu bagian yang menurut gue kenapa penting buat dibahas, karena aspek universalitasnya itu loh, bahwa semua orang tuh mati. Pasti Nah, mati. tapi yang menarik kemudian adalah bagaimana ekspresi budaya, bagaimana kita mempersiapkan mati, bagaimana kita mengelola kematian, itu ternyata beragam gitu. Nah, itu yang membuat gue tertarik. Oke. Terus tadi yang menarik tuh bahwa lu tertarik dengan kematian karena tadi ada beberapa poin yang lu sebutin tuh, ada persiapan menghadapinya. Nah, kalau misal tuh sampai ajal tiba gitu, mungkin kita bahas dari 3 itu deh. Kalau lu berdasarkan pengamatan atau mungkin penelitian yang dulu pernah lu lakukan itu, kalau di Indonesia atau mungkin di luar negeri atau di dunia itu, gimana sih kalau orang tuh mempersiapkan kematian? Terus kemudian nanti kita akan bahas ke bagaimana mereka akan mati ya akhirnya dan ditinggal sama orang. Ada penulis yang lagi gue lihat yang dia menulis sejarah tentang kematian di dunia gitu. Tapi sebenarnya fokusnya di Eropa ya. Jadi ada yang dia sebut sebagai taming death. Apa bahasa Indonesianya taming death? Taming bukan time ya, taming. Taming. Jadi kematian itu sesuatu yang sebenarnya justru diakrabi. Oke. Gitu. Nah, sampai di abad 15 itu muncul satu kitab namanya Ars Moriendi, itu The Art of Dying. Gitu. Mungkin ini sebenarnya banyak di kita familiar, no. Contohnya gimana? Maksudnya dia kematian yang akrab adalah orang itu dengan jenazah itu dekat. Oh, oke. Nah, cuman dalam konteks abad 15
itu dalam Ars Moriendi yang disaksikan tuh bukan cuma jenazah, tapi proses ketika sekarat. Jadi ketika sekarat, orang tuh mengundang priest, mengundang orang-orang untuk menyaksikan proses kematian, gitu. Karena salvation orang itu ditentukan oleh bagaimana dia mati. Jadi orang itu harus melihat bagaimana orang itu pergi untuk melihat bagaimana keimanan dia dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang terbuka, sesuatu yang publik. Nah, kemudian Eropa menurut dia berkembang menjadi masyarakat yang denial terhadap death. Jadi kematian tuh lama-lama disembunyikan ke dalam ruang-ruang steril rumah sakit. Terus kemudian akhirnya kontak dengan jenazah dan proses orang dying itu udah nggak lagi jadi bagian yang publik gitu. Jadi sejarah kita dengan kematian itu mengalami proses yang kita bisa bercermin dari sejarah Eropa abad 15 sampai sekarang. Nah, kalau kita di banyak tempat mungkin bukan sekaratnya ya. Saya nggak tahu, belum pernah saya penelitian yang melihat orang kemudian menempatkan proses sekarat itu menjadi event publik dalam ritual. Tapi yang paling umum kan bahwa hubungan kita dengan jenazah itu tidak seperti di Eropa modern sekarang gitu. Karena itu mungkin sudah dianggap sebagai public health problem gitu. Kontak dengan jenazah dianggap sebagai karena nanti ada kontaminasi penyakit dan lain sebagainya. Atau mungkin juga terkait dengan privasi, mereka kan udah mulai itu kan. Betul. Bahwa itu kemarin tuh ada postingan tuh ada orang dia mendokumentasikan mungkin secara nggak sengaja ya. Jadi tuh dia kebetulan dia itu ada orang bule. Dia ini kebetulan yang gua tonton itu dia udah sekarat. Cuma dia sebelumnya kayak non muslim. Nah, pas udah mungkin karena dia udah terpapar sebelumnya mau masuk Islam atau gimana, direkam dan di akhir hayatnya itu dia mengucapkan syahadat itu. Tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah ternyata ketika dia posting itu, ternyata itu jadi kecaman. Jadi ada kayak semacam itu sebuah hal yang privat sebenarnya, bahwa lu nggak boleh biarin aja dia udah pass away, udah. Lu nggak perlu harus post, orang nggak perlu tahu kalau misalnya dia gimana. Itu di sosial media, no? Ada di media. Gitu. That's interesting. Interesting, itu yang gue lihat sih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, dalam konteks Indonesia ada ini nggak tuh kayak itu tadi bagaimana kematian tuh dirayakan? Ya, di beberapa etnis atau kelompok budaya gitu di banyak tempat seperti misalnya di Toraja gitu kan, itu dirayakan, bisa dibilang begitu ya, meskipun entah apakah itu term yang tepat. Tapi orang tuh nggak selesai begitu dimakamkan. Dia kan ada ritual sendiri yang kemudian dikunjungi lagi, bajunya diganti dan sebagainya gitu. Itu yang gue maksud, bagaimana orang akrab dengan kematian, akrab dengan korps, dengan jenazah. Karena konsepsi tentang kapan yang disebut sebagai mati secara biologis, secara sosial itu ragam-ragamnya berbeda. Misalnya di Manggarai yang pernah gua... Manggarai itu Nusa Tenggara Timur, Flores. Ada perbedaan antara orang yang meninggal dalam kondisi yang disebut normal. Normal tuh maksudnya biasanya karena sakit. Normal tanda kutip ya. Gitu ya. Atau penyebab yang dianggap abnormal gitu. Sebenarnya mereka punya term, tapi gue lupa termnya apa tentang perbedaan ini. Jadi suatu ketika ada orang yang dia pergi gali pasir di Galian C. Dan dia kerja di hari Minggu. Galian C itu lubang bekas tambang. Enggak, Galian C itu yang materialnya kayak pasir, batu-batu kerikil untuk bangunan biasanya. Nah, itu lagi lumayan banyak di sekitaran desa itu kebetulan gara-gara banyak pembangunan desa juga kayaknya. Nah, dia kerja pulang dalam keadaan sudah jadi jenazah karena teruruk ada kecelakaan. Nah, itu dianggap kematian yang nggak normal. Nah, itu membedakannya adalah dengan ketika dia di rumah, dia nggak bisa disemayamkan di dalam rumah. Jadi di teras, Pak. Jadi di teras gitu. Jadi penyebab kematian yang berbeda itu menyebabkan bagaimana jenazah itu
diurus gitu. Oke. Nah ini yang tadi gue maksud, bagaimana kemudian ekspresinya secara kultural tentang kematian itu ragamnya banyak sekali gitu. Dan menarik juga untuk melihat aspek solidaritas dari masyarakatnya seputar kematian gitu ya. Kalau yang akhirnya gue pelajari dan gue interpretasi, ada semacam keberhutangan tanda petik gitu ya. Yang keberhutangan itu termaterialisasinya lewat air mata. Jadi mereka kalau misalnya berduka, gue datang, itu kita kasih namanya seng veluu. Seng veluu itu artinya uang air mata. Jadi uangnya itu adalah materialisasi dari duka lu gitu. Seng veluu. Nah terus kemudian ada juga yang dan kalau misalnya di kita itu, ada kayak uang duka gitu. Uang duka. Itu enggak ya? Itu mereka itu uang duka juga. Oke. Cuma diberikannya dengan akad kepada si jenazah. Jadi nggak main taruh aja. Seng veluu itu diekspresikan ke jenazah. Oke. Terus ada juga ekspresi yang disebut melorang kalau di Manggarai. Jadi seperti orang sebenarnya menangis, tapi dia punya nada gitu, melorang. Dan soal duka ini itu ada dalam relasi sosial yang juga kompleks dan diatur oleh logika hutang, bisa dibilang keberhutangan. Sebagaimana kalau misalnya orang bikin hajatan, kalau lu nggak datang, terus kemudian ya lu nggak dihukum sih, you're not a good person aja kalau misalnya lu nggak datang ke kondangan gue, padahal waktu itu gue datang ke kondangan lu gitu. Iya, oke. Nah, logik yang sama juga ada di dalam kematian, Pak. Ketika lu berhutang air mata ke gue kalau lu nggak datang ke kedukaan acara gue gitu. Oke. Ya ini kan kita ngomongin soal solidaritas ya. Ini kayak gini-gini membuat kita punya cermin terhadap komunitas yang dekat dengan kita sendiri. Nyokap gue sendiri tuh selalu bilang, misalnya kalau gue nggak menyempatkan diri misalnya datang ke acara keluarga atau sama saudara-saudara di kampung tempat gue tinggal, dia nasehatin yang pertama mungkin pelan-pelan gitu kan, biar kenal saudara dan sebagainya. Di satu titik ada kadang-kadang dia suka emosi juga, emangnya nanti lu kalau mau mati jalan sendiri ke kuburan gitu ya, gitu kan. Jadi secara psikologis kematian itu yang menjadi energi solidaritas kita semua gitu. Oke. Gitu kan. Pernah ada temen yang bilang, ya nih gue kasih tahu alamat gue ya, takutnya kalau gue kenapa-napa nanti lu bisa dateng gitu. Gitu kan. Jadi yang gue interest tuh sebenarnya bukan kematian per se sebetulnya, tapi bagaimana sih kematian itu membuat kita berpikir tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dan itu kan sebenarnya jadi lebih penting. Lebih penting banget sih. Bukan yang itu nggak penting, tapi yang interest gue tuh bukan soal dunia alam bakanya sebetulnya. Meskipun konsepsi itu pasti juga punya pengaruh tentang bagaimana kita menata kehidupan kita. Tapi dengan mempelajari kematian, sebenarnya ini adalah pintu masuk buat gue mempelajari kehidupan sebenarnya. Gitu. Jadi nggak per se bener-bener kayak ini seolah-olah gue nggak ngomongin yang hidup, justru itu yang paling penting. Bagaimana kita hidup dengan bayangan tentang kematian sih sebetulnya. Gue tuh punya kayak semacam ini tuh, punya prinsip. Oke, gue nggak datang ke pernikahan temen atau hal-hal yang menyenangkan lah gitu. Tapi gue punya kayak semacam prinsip, kalau temen atau orang terdekat meninggal, lo harus datang. Prinsip gue kayak gitu, entah kenapa gitu. Kalau bisa, gue datang ke pengajiannya. Kalau bisa lagi, gue ikut bawa kerandanya untuk itu gitu. Itu bagi gue tuh bentuk penghormatan gue sama dia gitu. Betul. Beberapa kali gue kayak gitu tuh, gitu temen gue dateng gituin. Atau misalnya bokapnya temen, gue datang. Kalau misalnya gue punya kesempatan untuk bantu untuk angkat keranda atau apa tuh, gue seneng sih. Itu prinsip gue. Karena kalau misalnya pas happy lu pasti punya banyak teman, tapi kalau misalnya kesulitan kayak gitu, kesulitan dalam tanda kutip, kayaknya mereka harus kita bantu gitu, karena kan itu. Nah itu menariknya kematian pada akhirnya kan. Maksudnya adalah
ketika kemudian seseorang meninggal, dia itu akan diurus dan itu mengandalkan semacam infrastruktur sosial. Jadi misalnya kalau lu punya komunitasnya, terus kedua, selain lu punya komunitasnya, kedua lu punya investasi sosial yang cukup. Ya. Nah, kalau kemudian lu nggak punya investasi sosial yang cukup dalam komunitas lu, terutama kalau misalnya kita tinggal di kampung-kampung kota, gitu kan. Gue pernah punya pengalaman soalnya, maksudnya beberapa kali gitu ya. Kayak misalnya dekat rumah gue tuh ada orang yang emang dia nggak bergaul banyak gitu. Begitu meninggal, itu benar-benar nggak ada orang, cuman gue sama bokap gue. Dan itu baru setelah gue udah nyari Pak RT apa segala macem itu. Serius loh. Baru datang. Terus kedua, pengalaman pribadi sendiri yang tadi berarti dia tuh dari sisi komunitas dia tinggal kurang, dari investasi sosial dia juga kurang. Itu jadi alasan kenapa dia tuh iya. Nah, yang kedua pas bokap nyokap mertua meninggal. Jadi bokap tuh itu orang yang menurut gue orang yang punya investasi sosialnya tuh tinggi. Dia tokoh masyarakat, dia guru, dan dia sering, menurut gue sih sering membantu orang gitu. Jadi ngasih uang itu bahkan prioritas dia. Bahkan seringkali jadinya ngasih orang lebih utama daripada ke keluarga gitu. Karena menurut dia itu matters banget gitu, investasi ke lingkungan gitu, menjadi orang yang punya peran. Pada saat nyokap mertua meninggal, bokap masih hidup pada saat itu. Itu yang mengurus, luar biasa. Itu kayak luar biasa deh pokoknya. Tapi ironisnya begitu bokap yang meninggal, karena orang nggak ngelihat bokapnya lagi, tapi kita anak-anaknya yang investasi sosialnya itu sebenarnya rendah, karena kita sibuk kan. Kita hampir nggak ada dalam acara-acara di kampung. Nah, itu yang membuat gue sempat berpikir, gila ya bisa kayak gini. Padahal bokap itu orang yang justru akan ada di depan dalam acara-acara kayak gini. Tapi begitu dia sendiri yang kemudian meninggal, investasi itu jadi seolah-olah nggak ada harganya. Itu baru satu ya, lapisan pertama soal relasi sosial yang membuat jenazah lu akan diurus seperti apa. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apa yang terjadi sebenarnya transaksional dong, sebenarnya agak serem juga dong. Iya, itu karena gue mengalaminya nggak gue teliti ya. Jadi kita nggak bisa langsung jump in ke conclusion kayak gitu. Ini gue sebagai orang awam gitu, transaksionalnya banget ya kalau misalnya itu, padahal kita udah gitu. Tentu ada banyak hal, tapi itu yang membuat gue berpikir ternyata aspek sosial itu yang sangat dominan di dalam pengurusan jenazah kalau di Indonesia terutama. Karena sebagian besar orang itu kan, terutama ketika mereka baru pertama kali menghadapi anggota keluarganya meninggal, mereka biasanya dalam keadaan kalut. Debat-debat di dalam siapa yang harusnya memandikan jenazah dan sebagainya, itu dihadapi sama keluarga yang nggak punya informasi what should they do gitu basically. Gitu kan. Kalau kita mau compare misalnya dengan di Eropa yang sudah dianggap denial itu kan, ya jenazah dari rumah sakit terus ke pengurusan itu, keluarga nggak ngurus apa-apa. Dia tinggal bayar institusi itu. Tapi kita punya kombinasi komunitas dengan institusional gitu. Karena nanti toh lu juga butuh sertifikat kematian. Kan, untuk mengurus macam-macam. Ada rumah sakit juga. Tapi kita combine dengan itu semua. Nah, ini yang membuat gue berpikir riset di perkotaan ini jadi jauh lebih menarik. Karena aspek sosialnya itu bersentuhan dengan hal-hal birokrasi dan juga sebenarnya tata ruang dan estetika kota. Kenapa coba? Sebelum ke situ nih tuh. Ya kalau misalnya ada orang nih, nanti kita lanjut yang itu. Gue nggak punya investasi sosial yang bagus dan gue nggak ikut komunitas gitu. Ya gue akan ini dong. Gue akan dikebumikan atau dikubur dengan dengan nggak banyak orang gitu, ketimbang sama orang yang udah punya komunitas sosial yang kuat dan investasi sosial yang kuat dong. Bener dong ya? Nah, kalau apakah begitu, ini kan kita nggak ngomongin kayak variabel A menentukan B gitu ya. Tapi yang jadi poin gue adalah investasi sosial ini
motivasi salah satunya yang utama adalah kalau ingat lagi nyokap gue tadi ngomong, itu adalah bagaimana kita nanti diurus ketika kita dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ingat gak zaman waktu Ahok menista agama, itu yang kemudian jadi horor adalah buat banyak orang ketika ada banyak spanduk-spanduk di beberapa tempat di kampung-kampung di Jakarta menolak memakamkan pendukung. Oh iya. Lihat bagaimana ketika bayangan tentang jenazah lu nggak diurus, itu jadi teror yang Semengerikan itu. Iya. Poinnya bukan soal si Ahoknya dan sebagainya, gue nggak komentarin itu. Dan gue juga nggak komentarin soal apakah orang yang melakukan ini bad person or not gitu. Tapi pentingnya bagaimana kematian itu tentang diurus itu sesuatu yang teror. Kalau lu bayangkan lu nggak diurus oleh, lu nggak diurus. Meskipun sebenarnya kan kalau lu udah meninggal ya udah gitu kan, yang repot adalah yang ditinggalkan gitu. Tapi itu secara psikologis sangat horor itu kan. Kalau ngomongin kematian tuh nih ada, lu pasti tahu deh. Lagunya Efek Rumah Kaca Putih. Iya. Nah, kematian tuh. Betul. Gimana? Itu keren. Keren sih itu. Keren. Gue nonton yang di YouTube tuh interpretasi orang tuh. Jadi dia bukan video klip asli, tapi dia menginterpretasikan lagu Putih itu di sebuah animasi. Iya. Itu bukan punya dia tuh, itu interpretasi orang, dia ngebuat kayak gitu gimana? Pas sudah gimana tuh ngeliat itu? Itu seru banget. Pertama, Efek Rumah Kaca di lirik lagu itu tuh sangat deskriptif kan. Bukan cuma deskriptif doang, tapi dia deskripsinya visual banget anjir. Bahkan ke penciuman dia deskripsiin wangi masakan. Itu komplit banget sih kalau dia ngomongin soal sense yang mau dia senggol-senggol lewat lirik lagunya tuh. Itu lagu itu bikin merinding emang. Karena efeknya dia ngasih complete experience of senses. Jadi itu emang gue ngomongin ini aja merinding. Nah, tapi yang paling menarik dari situ adalah bagaimana kebudayaan populer itu juga memberikan sebuah proses di mana kita juga punya reference tentang kematian yang baik, no. Gimana tuh? Karena yang lu bayangkan itu kan adalah bagaimana jenazah yang diceritakan di lagu itu diurus dekat dengan keluarga. Dan itu adalah aspirasi buat gue nggak tahu lu gimana. Iya, gue juga. Tapi ketika lu bayangkan yang ketika lu diurus, that's the experience that I expect, gitu kan? Setuju. Lu ada di dalam keluarga, orang berdatangan, orang terkasih datang, orang berdoa, ada masakan. Itu kan kematian yang baik dalam narasi yang disampaikan lewat budaya populer kayak musik, kayak lagu itu. Tapi ada budaya populer lain juga yang menunjukkan bukan kematian yang baik, kematian yang nggak baik. Kalau bisa ini nggak bisa terjadi. Hidayah, ingat nggak majalah Hidayah? Oh iya. Gitu, kuburannya meledak, dar gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa pengalaman atau ide tentang kematian yang baik itu satu-satunya dimediasi oleh agama saja. Kita punya banyak sumber, salah satunya adalah budaya populer tentang kematian. Yang membuat kita punya konsepsi kematian yang baik tuh kayak gimana sih gitu. Makanya konsepsi ini kan kuat kan, sangat kuat. Menurut gua salah satunya Efek Rumah Kaca itu memperkuat imaji tentang kematian yang baik yang kemudian dalam versi Indonesia itu seperti apa ya, itu seperti ini. Makanya pas Covid ketika kematian nggak dalam situasi seperti yang digambarkan oleh si Efek Rumah Kaca, itu yang terjadi adalah clash antara apa yang dibayangkan orang. Makanya si foto yang sampai masuk ya itu WordPress foto itu menjadi foto yang powerful, tapi sangat culturally kontekstual di Indonesia ya, karena kematiannya itu kontras dengan apa yang dideskripsikan sama si Efek Rumah Kaca. Atau lu di dalam ruangan yang dingin dibalut plastik, jir, ya kan? Iya. Yang sebetulnya dia juga nggak bisa milih untuk mati seperti itu kan. Betul. Tapi kan yang kemudian jadi nggak terima adalah keluarganya. Bahwa itu nggak seharusnya seperti itu jenazah diurus. Gitu. Dia nggak akan sampai hati
kalau dia nggak disemayamkan di rumah dulu, didatangi oleh keluarga. Tapi saat yang bersamaan, ini kan karena dia peduli ya, logic of care-nya gitu ya. Tapi dia clash kemudian dengan logic of care negara yang pakai public health measure. Ya. Ini bukan soal negara jadinya musuh, tapi ini ada dua logika keperawatan, logika kepedulian yang clash logikanya gitu. Yang dua-duanya sama-sama mau ngomongin soal kematian yang baik tuh gimana. Gitu kan. Setuju gue. Jadi dia nggak serta-merta pemerintah versus masyarakat gitu loh. Ini dua logik kultural yang beradu aja gitu kan. Jadi kalau misal ngomongin COVID memang banyak dari kita gitu. Mungkin ada teman-teman juga atau saudaranya atau keluarganya pasti juga bakal pernah ngalamin atau ada yang ngalamin pernah meninggal di zaman COVID itu gimana seram itu gitu. Dia bisa dibilang tereksklusikan dari keluarganya, orang terkasihnya gitu, dan dia harus di treatment seperti itu ya, yang which is itu apa ya, nggak hanya tereksklusikan, dikeluarkan atau apa ya, dipisahkan dari fisik, tapi juga dari ternyata jenazah itu sangat sosial, no. Ini banget. Buktinya, cerita tentang COVID tuh gitu. Gitu kan. Jadi makanya sangat horor kan situasi itu karena melepaskan jenazah dari relasi sosialnya yang sebelumnya itu ajak, tapi COVID mendisrupsi logika sosial dari si jenazah menjadi sangat institusional dan itu. Tapi gimana kan? Iya. Tapi gimana gitu loh. Oke. Gitu. Kita lanjut ke, kalau ngomongin kematian, kita juga akan ngebahas tentang ritualnya. Kalau misalnya ritual, yang paling banyak orang cerita itu tentang bagaimana kita harus mempersiapkan kematian itu. Jadi gue kemarin tuh ada teman istri itu yang meninggal, dia kena kanker. Gue datang ke pengajian 7 hari, 40 sampai 100 gue datang. Iya. Terus ada momen di saat bilang, lu nanti ada 1000 hari nggak? Ada ini hari nggak? Gitu. Terus dia bilang, nggak, gue cuma sampai 100 hari karena gue ingin menghormati. Jadi gue pindah-pindah tuh. Kemarin pengajiannya di sini di keluarga ibu atau bapaknya, terus pindah lagi ke rumah dia yang sekarang tempatin gitu. Jadi ada beberapa tempat gitu. Nah, tempat terakhir itu yang di 100 hari itu dia bilang, gue pengen menghormati orang-orang di komunitas ini, di komplek ini, karena orang-orang sekitar itu kenal sama almarhumah gitu. Cuma kalau dari sisi gue atau mungkin teman-teman orang lain gitu, kasihan juga ya si A ini, lu udah bersedih tapi juga harus dipaksa dalam tanda kutip, mungkin untuk sebagian orang yang dangkal itu akan beranggapan bahwa membebankan ekonomi segala macam gitu, dan itu banyak orang cerita itu gitu, dan anak-anak muda sekarang juga mungkin juga banyak yang cerita di media sosial bahwa ini wah gue berat juga ya, gue lagi ngedown nih gini, tapi gue harus dihadapkan dengan ini. Nah, kalau lu jadi sebagai antropolog melihatnya gimana tuh? Ya, itu ada, sebenarnya bisa dijelasinnya pelan-pelan sih, No, kalau yang situasi kayak gitu. Karena satu, itu adalah konteks ritualnya. Terus yang kedua, ritual barusan itu duduk dalam situasi yang sekarang. Situasi tentang masyarakat yang kapitalistik. Yang saat ini nih. Modern, individualistik, dan lain sebagainya. Terus juga ada situasi ketimpangan tuh. Yang mewarnai bagaimana ritual bisa dijalankan atau tidak. Tapi kita ngomong ritualnya dulu ya. Oke. Nah, yang ritualnya, sebenarnya ritual itu kan orang anggapnya mungkin apa ya bayangannya. Tapi sebenarnya dia punya fungsi yang sebenarnya sangat praktis gitu.
Karena ritual itu selalu muncul dalam situasi-situasi krisis biasanya. Dia mengatasi sebuah persoalan. Ketika kematian, kalau kita ngomongin kematian, itu kan berarti sebelumnya lu punya tatanan keluarga. Tatanan keluarga, terus tatanan yang lebih besar masyarakat. Ketika satu ini meninggal, berarti tatanannya berubah, no. Iya. Ini menyebabkan kekacauan, gitu kan. Jadi janda, jadi yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu punya efek yang sebenarnya secara sosial itu besar, kematian satu orang. Jadi ritual itu mengembalikan lagi ke homeostatis, gitu kan. Iya, oke. Situasi yang kemudian diakibatkan oleh kematian tadi itu, yaitu tatanan yang berubah, gitu. Jadi si ritual itu berfungsi satu untuk itu. Tapi yang kedua juga, dia juga punya fungsi kalau dalam ritual-ritual kematian, dia jadi double fungsinya. Satu menata yang hidup, gitu, ngurusin tatanan kehidupan, tapi juga ngurusin tatanan kematian, gitu. Didoakan agar jiwanya itu sampai ke entahlah macam-macam kultural logik. Setiap kebudayaan dan agama punya bahasa yang berbeda-beda, tapi dia sampai dan akhirnya diterima di sisinya. Itu kan order, dia tatanan kan, gitu. Tugas yang hidup itu mengantarkan sampai kemudian yang mati itu juga, sehingga dia masuk dalam order of death, sambil yang saat yang bersamaan mengelola tatanan yang hidup. Makanya acara-acara kalau gue kan juga besar di tradisi Islam ya kan. Acara-acara haul itu makanya nasihat-nasihatnya adalah soal menasehati orang yang hidup. Bagaimana dia bisa hidup dengan mempelajari apa yang kemudian sudah ada di sini. Dan itu diatur dengan secara material juga, orang berpartisipasi bawa makanan gitu. Itu kan. waktu Saudara dulunya. Ini saudara gua. Saudara gua soalnya NU yang cukup inilah ya, kental tradisinya. Jadi haulnya itu lumayan besar, ada hadroh dan sebagainya, makan bersama. Terus ada keluarga yang berpartisipasi juga dengan entah bawa beras, bawa apa. Ini terjadi nggak dulu banget sih. Ini terjadi sekarang ini, dan gua rasa juga masih banyak yang mempraktikkan ini dalam situasi ini. Tapi mungkin nggak semua orang bisa melakukan ini, no. Kalau kita ngomong situasi yang sekarang. Dan ini yang dibicarakan tuh, ini ada real ceritanya ya. Jadi saudara gue ini memang mempersiapkan benar kematiannya. Karena dia tahu nanti haul akan membutuhkan uang yang besar. Jadi dia kerja, no, sekeras itu untuk ngumpulin tanah sehingga tanahnya bisa dibikin kontrakan. Jadi pada saat dia udah menjelang meninggal, dia udah mempersiapkan, anak-anaknya udah dapet. Nah, tapi satu kontrakan ini itu jangan diapa-apain. Inilah nanti biaya yang bisa lu pakai untuk membuat haul gue. I see. Jadi lu nggak perlu ribut ngeluarin duit dari itu, karena gue udah ngurus sendiri. Gue nggak pengen nanti lu jadi pada ribut atau apa segala macem buat bela-belain ngurusin urusan ini. Gitu kan. Ini kan karena dia memprioritaskan ritual tadi kan, tapi juga saat yang bersamaan dia duduk dalam persoalan kontemporer, yaitu masalah material duitnya gitu kan. Nah terus orang kemudian melihat ini sebagai sebuah keberkahan. Keberkahan itu adalah kematian yang baik, di mana ada berkahnya. Orang meninggal tuh adalah bahwa ada keberlanjutan yang meluas, no. Gue definisikan begitu waktu di tesis S2 gue. Gue bilang berkah itu secara sosial dia dimaknai sebagai sesuatu yang berlanjut, tapi bukan cuma berlanjut tapi meluas. Jadi dia berlanjut terus sampai haulnya selesai, tapi juga manfaatnya kemudian semakin meluas gitu. Itulah berkah. Ya mungkin definisi agama punya dalil sendiri gitu, tapi yang gue pahami jadinya seperti itu. Jadi kematian itu bukan akhir. Ya kematian yang baik itu bukan akhir, tapi dibayangkan dia memiliki keberlanjutan. Makanya kalau dalam Islam punya aspirasi tentang wakaf misalnya, sehingga lu punya sesuatu yang berlanjut meskipun secara biologis sudah meninggal gitu. Nah gue nggak akan masuk ke dalil-dalil tentang kenapa itu ya, tapi ini yang menarik dari segi ritual gitu, yaitu dia menata
berupaya dalam mengadres persoalan penataan jenazah dalam order of death, tapi saat yang bersamaan menata efek dari kematian, yaitu secara sosial tadi. Oke. Itu yang menarik yang itu tuh yang tadi lu cerita, ada keluarga lu yang dia mempersiapkan Kematian. Tapi gue baru inget nih, kalau di masyarakat sendiri tuh kadang ada norma atau institusi yang Betul. membantu Ya. rukun kematian. Iya. Ya itu kan kalau misalnya rukun kematian itu, kalau lu jadi member itu nanti ketika lu bayar setiap bulan, ya kayak misalnya layaknya RT, perkumpulan, itu nanti ketika dia meninggal, Ya. dia akan Ya. dituin kan, seperti itu. Betul. Nah, Nah itu juga aspek yang sangat menarik. Tapi di luar yang kayak kampung gini, orang-orang modern, kalau kita ngomongin orang-orang modern yang sekarang mungkin udah nggak lagi tinggal di kampung, mereka mempersiapkan kematian juga, no. Itu kan sekarang kita disokong sama institusi finansial yang banyak ragamnya kan, termasuk di dalamnya adalah asuransi kematian. Nah, ada salah satu orang yang kemudian ngobrol sama gue, menceritakan bagaimana dia mempersiapkan kematiannya dengan itu. Jadi dia mungkin nggak punya warisan rumah dan sebagainya, tapi dia mempersiapkannya itu lewat strategi investasi finansial. Dia ngomonginnya ini dalam konteks kematian, no. gimana? Jadi apa yang nama dia? Nah itu gue lupa detailnya, karena gue juga belum benar-benar mulai secara formal, jadi gue nggak bisa pakai data dulu gitu, tapi sekadar dari insight-nya bahwa ada strategi finansial yang sekarang ini secara institusi itu mungkin orang lakukan untuk mempersiapkan kematian. Nah ini arena yang menurut gue juga produktif untuk melihat bagaimana orang modern mempersiapkan kematian, gitu. Sebenarnya bukan orang modern ya, tapi orang yang mungkin punya cara hidup yang berbeda, yang mungkin dia nggak ada dalam logic community kayak orang yang tinggal di urban kampung gitu kan. Seperti yang tadi lu cerita, mereka gotong royong bikin arisan gitu kan. Nah itu respons komunitas itu yang menarik emang. Tadi ngomongin itu tuh, kalau ternyata sebenarnya kendurian, terus apa tuh, selamatan, haul, nggak bisa dilihat dari satu sisi aja gitu, dari perspektif bahwa ini ngerepotin, enggak, ternyata ada sesuatu hal yang lebih di situ gitu. Ya karena kita ngomongin fungsinya at least tadi kan, bahwa dia dianggap nggak berfungsi. Secara antropologis kita ngomongin ritual, dia punya fungsi yang praktikal, dia bukan cuman buat ngada-ngada aja. Iya. Gitu kan. Nah tadi di awal tuh lu sempat ngebahas tentang infrastruktur sosial tentang kematian. Jadi mungkin kemarin lu sempat ngasih insight ke gue, ternyata tuh kalau sekarang tuh ketika kita mati itu salah satu infrastruktur yang ada itu dalam hal ini TPU atau tempat pemakaman umum itu ternyata tuh kompleks sekarang ya. Iya. Nggak cuma lu meninggal nanti langsung dapat tempat itu, ternyata enggak, lebih dari itu ternyata. Nah itu punya cerita soal itu, gimana tuh? Iya, ini enaknya cerita dari mana ya? Tapi yang jelas sekarang tempat pemakaman umum tuh penuh, gitu kan? Gue lihat di sosial media itu udah lumayan rame. Cuma menariknya ini nggak jadi isu yang kemudian viral gitu loh. Iya. Karena terkait kematian memang jarang orang yang gitu. Iya kan? Iya. Kecuali mungkin orang-orang kayak gue yang punya obsesi aneh ini, gue archive itu berita-berita itu. Dan gue juga follow kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang menjual, mereka bukan sebut pemakaman, tapi sebutnya memorial park. Memorial park. Nah, memorial park ini kan butuh iklan. Nah, yang menarik adalah bahwa persoalan infrastruktur ini, infrastruktur pemakaman, infrastruktur kematian yang umum tadi, yang kondisinya sedang parah gitu, karena nggak bisa menampung jenazah lagi, justru jadi bahan iklan. Jadi kalau nggak mau makam ditumpuk-tumpuk, maka pesanlah memorial park kita, kira-kira kan gitu. Nah ini situasi yang membuat gue lumayan galau melihatnya gitu kan. Sekali lagi ini nggak lagi mau memperburuk citra siapapun gitu kan. Tapi ini kondisi yang kemudian menjadi secara reflektif. Berarti kalau lu miskin, ya
ya lu cuma jadi tulang belulang gitu. Kayak yang tadi gue bilang, jenazah itu kan punya personhood-nya ya. Dia nggak pernah cuma sekedar jenazah. Karena begitu dia meninggal, dia ada hubungannya sama lu yang dulu, dan bagaimana relasi-relasi yang lain tuh nggak serta-merta hilang. Tapi begitu dia ditumpuk, itu kan menjadi jenazah saja. Atau kalau pakai bahasa kasarnya menjadi bangkai saja. Gitu kan. Nah, kita ternyata harus bekerja keras supaya tidak jadi bangkai saja. Gitu, agar memungkinkan keluarga kita tetap bisa punya hak untuk mengingat kita lewat mengunjungi makam gitu. Ini kalau yang soal itu aja ya. Tapi kalau kita lihat sejarah juga di Batavia, pemakaman umum untuk orang pribumi itu dulu nggak boleh. Orang tuh nggak boleh gali tanah di lahan milik VOC. Terus mereka gimana nguburnya? Nah itu akhirnya baru terjadi belakangan. Mereka bikin pemukiman akhirnya diperbolehkan bikin di luar bentengnya Batavia. Tapi yang pertama tempat pemakaman umum tuh yang sekarang jadi Taman Prasasti ya. Tapi itu untuk orang Eropa. Gitu kan. Nah, pemakaman umum lain dipisahkan dari yang Eropa itu untuk orang-orang kaya yang saat itu etnis Tionghoa. Ya itu kan politiknya Belanda saat itu kayak gitu. Keramat Sentiong. Sentiong itu bahasa Hakka kalau nggak salah, artinya kuburan. Gitu, kalau nggak salah ya. Nah itu pemakaman umum yang di Batavia. Tapi yang orang-orang kampung, orang pribumi, ya jangan pakai kata pribumi lah. Ini sangat politis juga. Banget ya. Atau karena itu bahasanya kolonial. Tapi orang-orang miskin itu nggak punya hak buat memakamkan di situ. Akhirnya di luar-luar. Nah banyak contoh-contoh makam yang terjadi di luar-luar benteng Batavia yang sekarang masuknya udah masuk Jakarta. Kalau nggak salah karet bifak, kalau nggak salah satunya. Tapi mulai diurus aja itu karet bifak setelah kemerdekaan, gitu. Jadi yang namanya kampung itu kayak pernah gue ceritain kayaknya waktu itu ya. Kampung tuh adalah arena yang sebenarnya pemerintah kolonial tuh nggak tertarik untuk ngurusin. Karena memang politiknya dia ya adalah interest ke apa yang mau dia ekstrak aja secara ekonomi. Iya. Kalau lihat peta-peta kolonial abad-abad 15-17, itu petanya cuma peta-peta perkebunan. Kalaupun ada rumah, dia adalah rumah-rumah landlord. Nah, kampung itu adalah sisanya, Sisanya. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya yang namanya kampung itu emang nggak jadi perhatian. Dia baru jadi perhatian ketika ada dua hal, yaitu wabah penyakit, dan pergolakan politik. Gitu kan. Nah, yang menariknya wabah ini mungkin bisa jadi pertama kalinya di dalam konteks Batavia yang namanya kematian non-pribumi itu diurus atau dikelola gitu ya. Tapi caranya adalah bukan dengan diurus kayak yang kita bayangkan, tapi justru untuk ditandai agar dihindari efeknya ke orang-orang Eropa pada saat itu. Yaitu menghindari wabahnya dengan memberikan bendera warna kuning dengan ditulis Q Quarantine. Gitu. Nah, saat itu juga peraturan kolonial jenazah terutama yang wabah itu dalam waktu 24 jam harus segera dikubur. Harus segera dikubur. Nah ini kita nggak tahu ya apakah kayak misalnya kemendesakan orang mengubur jenazah sekarang itu punya continuity dari sejarah ini. Yang jelas kita pakai bendera kuning di Jakarta sampai sekarang. Dan bagaimana jenazah harus dimakamkan dengan terburu-buru sampai harus ambulans itu dengan diiring-iringan yang cepat itu. Gue masih belum tahu gitu. Tapi yang jelas pada saat itu begitu. Gitu. Nah, apakah ini ada kayak semacam historical continuity gitu ya? Nah, tapi satu hal yang menarik yang kemudian terjadi juga sekarang kalau bisa dibilang historical continuity adalah tempat pemakaman umum yang zaman kolonial itu bukan milik semua orang. Tempat pemakaman itu bukan milik semua orang. Dia untuk orang Eropa, untuk orang-orang kaya. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita lagi ada dalam situasi yang kurang lebih jadinya mirip. Hampir mirip jadinya. Gitu. Ini yang membuat gue ngelihat persoalan tata kelola kematian ini harusnya jadi sesuatu yang kemudian kita bicarakan dengan lebih serius di antara kita. Apakah jangan-jangan misalnya nggak mesti harus dalam konteks ini kita mengkritik negara gitu ya, meskipun harus dikritik juga. Tapi apakah ada inisiatif-inisiatif komunitas untuk menyediakan ini?
Tapi ini harus dibicarakan karena kita kalau mau meninggal, kalau dalam situasi kayak gitu gimana? Iya. Gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin bukan orang Jakarta, terus kemudian akhirnya memakamkan di tempat lain, Di kampungnya. di kampungnya. Tapi yang menarik di komen waktu pembicaraan tentang makam-makam ini, itu yang terjadi adalah ada kayak semacam psikologi, secara psikologis itu jadi orang jadi kayak rada apa namanya? Ya udah kalau lu pendatang, makanya makam ini jangan di sini, itu pendatang makanya yang bikin penuh. Nah, itu efek-efek dari ini yang juga muncul sebagai fenomena yang mengiringi persoalan infrastruktur kematian. Jadi soal siapa sih yang pantas kemudian dimakamkan di sini. Iya. Jadi soal deservingness lagi jadi masuknya. Oke. Gitu. Nah ini jadi ya makanya gue nih gara-gara masih banyak tertumpuk sama pekerjaan-pekerjaan struktural, belum benar-benar secara sistematik masuk ke sini, tapi gue udah mulai mengidentifikasi area-area yang gue pikir itu penting buat didokumentasikan untuk melihat ini. Termasuk juga nanti bayangan gue sih informasi apa yang secara praktikal diperlukan oleh kita semua sih untuk menghadapi kematian yang mana itu ya pasti kita semua bakal mati. Iya. Tapi ternyata kan untuk kita mati situasinya ternyata kompleks sekali kan gitu. Iya, Itu kan kalau udah kita, berteman, makanya kita membicarakan ini dan punya banyak teman yang membicarakan masalah ini. Kalau perlu expert gitu ya, membicarakan kegentingan dari persoalan ini. Apakah kita mau misalnya menyerahkan sepenuhnya pada market? Iya. Itu kan juga pilihan kita. Apakah itu yang dimaksud? Gitu. Cuma yang menarik itu ya, yang Memorial Park itu, entah itu di daerah Jawa Barat kebanyakan itu dia ada harganya. Betul, Jadi ada tuh, harganya lah. lu tahu kan kalau misalnya semakin tinggi itu semakin mahal kan. Betul. Misalnya dari bawah sekian, di tengah-tengah sekian, sampai yang di atas mahal gitu. Iya. Kalau dari kajian antropologis, kenapa sih bisa mahal gitu tuh? Gue juga nggak ngerti juga ya sebenarnya, maksudnya belum karena kan nggak gue teliti kayak gitu. Sampai ke situ ya. Tapi lu pernah nonton ini nggak sih? Tapi gue tahu kenapa gitu. Kenapa? Ini kepercayaan ya, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Tapi soalnya beda-beda no. Yang jualan ini Memorial Park ada yang berbasis agama, ada yang enggak. Jadi kalau mau pakai logik agama belum tentu berlaku ke yang lain ya. Nah kalau misalnya yang tinggi itu kenapa dia lebih mahal, lebih tinggi? Karena semakin tinggi itu dia akan lebih dekat dengan Tuhan atau kayangan atau sejenisnya lah gitu. Jadi itu kenapa jadi lebih mahal? Itu yang gua tahu. Ya, itu cuma mungkin kepercayaan seseorang bahwa yang itu bagian dari simbolisme bahwa makin tinggi itu dia makin dekat dengan. Iya. Bisa juga pakai simbolisme gitu. Tapi problem dari model-model simbolisme yang kayak gitu, dia nggak mendudukkan itu dalam konteks yang konkret no. Yang konkret itu kan adalah bahwa ya yang tadi itu. Ya ini mungkin bisa jadi simbol-simbol gitu ya. Tapi ini kan materialnya jelas, ada jenazah yang bisa ditumpuk-tumpuk. Ini sekarang gue nih sama keluarga gue, ini ada aja keributan dengan saudara-saudara urusan siapa yang bayar makam gitu. Dengan ancaman kalau enggak nanti ditumpuk no. Iya. Gitu. Sampai kayak bini gue sempat kesel, yaudah kalau nanti nggak dibayar, tumpuk aja lah udah gitu. Tapi tentu kan ini bayangan yang sebenarnya horor buat kita. Bagi kita. Gitu. Karena jadi kita harus kerja lumayan banyak nih, no? Karena kita juga kita matinya nggak kayak, ya berarti kan ya. Dan nggak sesimpel juga udah tumpuk aja, karena kita sebagai orang yang ditinggalkan kan punya kayak semacam nilai-nilai atau kewajiban kita harus tetap apa ya. Nah makanya gue juga tertarik sama respons orang sih sama situasi ini, karena kalau ngelihat sosial media responsnya itu banyak macam-macam gitu. Yang salah satu gue notice adalah soal itu menyalahkan pendatang gitu, bikin padat kuburan salah satunya. Jadi lebih baik dimakamin di tempat asalnya gitu. Di kampung ya. Nah ini kan belum gue lihat ya perdebatannya itu nanti jadinya gimana gitu. Tapi emang interest gue tuh akhirnya ke situ jadinya. Jadi judulnya itu adalah Hidup dan Mati di Kota, etnografi tentang tata kelola kematian. Jadi karena gue dari development studies dan antropologi, concern gue memang akhirnya governance. Gitu. Bagaimana jenazah
itu jadi objek tata kelola. I see. Gitu. Menarik. Dan bagaimana tata kelola ini itu punya efek ke bagaimana pada akhirnya orang-orang mengalami kematian sebagai efek dari tata kelola ini gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman, ternyata soal kematian tuh nggak semudah mengubur seseorang, tapi juga ada banyak pemaknaan dan juga banyak proses yang harus kita laluin gitu ya. Oke. Mudah-mudahan diskusi atau podcast kita hari ini bisa bisa Memantik diskusi lebih lanjut. dan juga itu tadi yang Hestu bilang, bisa mempersiapkan kematian dengan baik. Oke teman-teman, sampai di sini podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk follow akun kita, dan kalau misalnya teman-teman punya orang yang mau kita expert atau akademisi yang mau kita wawancara, silakan komen, dan bye-bye. Terima kasih teman-teman.